izinkan saya selaku Kasatker menyampaikan press release penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang kita tangani, yaitu dapat kami sampaikan bahwa penyidik pada tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Karawang telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit perumahan rakyat atau KPR Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang pada PT BAS periode tahun 2021 sampai dengan 2024 untuk proyek perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence yang didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor PRIN garis datar 963 garis miring M.2.26 garis miring FD.2 garis miring 03 garis miring 2026 tanggal 30 Maret 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan surat perintah penyidikan lanjutan nomor PRIN garis datar 1533A garis miring M.2.26 garis miring FD.2 garis miring 05 garis miring 2026 tanggal 13 Mei 2026 dalam rangka mencari dan memenuhi alat bukti. Tim penyidik telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan dan penyitaan, yaitu sebagai berikut: bahwa kita penyidik telah melakukan penggeledahan pertama pada tanggal 6 April 2026 dilakukan secara serentak di dua tempat berbeda, yaitu di kantor pusat PT BAS yang beralamat di Bekasi dan di marketing galeri PT BAS yang berlokasi di Karawang. Berikutnya penggeledahan kedua pada tanggal 14 April 2026 dilakukan oleh tim penyidik bertempat di Bank BTN Kantor Cabang Karawang. Terhadap kedua penggeledahan tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap dokumen maupun barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran KPR Bank BTN Kantor Cabang Karawang pada PT BAS tahun 2021 sampai dengan 2024. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, telah kami temukan fakta adanya manipulasi data dan praktek pinjam nama atau dikenal dengan joki dalam pengajuan kredit pembelian unit rumah pada proyek perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence milik PT BAS selaku developer. Sampai dengan saat ini, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 81 saksi dengan rincian sebagai berikut: dari pihak BTN Kantor Cabang Karawang sebanyak 15 orang, dari developer PT BAS sebanyak 26 orang saksi, dari debitur sebanyak 40 orang, dari total 481 debitur yang terindikasi menggunakan praktek manipulasi data atau pinjam nama yang telah dipanggil dengan debitur yang telah hadir dan memberikan keterangan sebanyak 56 orang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa adanya dokumen administrasi persyaratan KPR yang diedit oleh pihak developer, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan dari debitur yang bersangkutan. Kemudian kami juga menemukan fakta penggunaan joki atau pinjam nama dalam pengajuan KPR yang dilakukan oleh marketing developer atas persetujuan dan pengetahuan pimpinan developer, di mana meskipun saat ini pimpinan tidak mengaku, namun lebih dari 2 orang saksi telah menyatakan bahwa direktur utama mengetahui dan bahkan menyarankan penggunaan joki atau pinjam nama tersebut. Berikutnya PT BAS membentuk tim KPR khusus yang bertugas mengedit dan membuat dokumen-dokumen palsu dalam pengajuan kredit. Dan pihak developer bekerjasama dengan HRD perusahaan untuk membuat surat keterangan kerja dan kartu identitas atau ID card palsu guna mendukung proses manipulasi dokumen pengajuan kredit. Selain temuan pada pihak PT BAS, berdasarkan hasil penyidikan juga ditemukan fakta adanya kelemahan monitoring, pengawasan dokumen kredit dan ketidakhati-hatian dalam pengelolaan KPR oleh pihak Bank BTN Kantor Cabang Karawang yang diduga terjadi karena PT BAS masuk dalam kategori pengembang dengan segmentasi platinum atau gold. Adapun bentuk kelalaian dan pelanggaran tersebut meliputi Bank BTN Kantor Cabang Karawang memberikan kemudahan pada PT BAS dalam melakukan akad kredit inden
yang menyalahi ketentuan. Antara lain, syarat akad yang hanya menggunakan PBT atau memo nomor 47-M/NSLD-DIRD-1-2023 serta besaran pecahan kredit inden yang melebihi ketentuan peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value atau disingkat LTV untuk kredit properti. Kemudian kantor cabang Karawang juga memberikan kelonggaran dalam penentuan LTV dan tidak benar menggunakan harga taksasi agunan sebagai dasar penilaian. Bank BTN kantor cabang Karawang juga memberikan kelonggaran dalam verifikasi calon debitur dengan hanya menggunakan kredit scoring model atau CSM sebagai pengganti analis untuk kredit maksimal 1 miliar dan mendahulukan verifikasi digital setelah verifikasi by phone tanpa mengedepankan OTS atau on the spot, sehingga proses verifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.